Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Budak Bayangan bab 1376 melawan masa depan. Dosa penghiburan melintas di udara, bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan. Mengingat betapa tajamnya pedang terkutuk itu, mustahil bagi si tenggelam untuk selamat dari serangan itu. Sunni sangat yakin bahwa dia akan melihat kepala si kekejian itu terbang di tengah hujan darah sehingga dia bahkan tidak memperlambat kecepatannya untuk mempertimbangkan kemungkinan lain. Namun, sesuatu yang sangat berbeda terjadi. Dia merindukan. Pada saat terakhir, makhluk mimpi buruk menurunkan dirinya lebih dalam ke dalam air, dan pedang giok bersiul dengan aman di atas kepalanya. Apa? Sudah lama sekali sejak Sunni melakukan kesalahan besar. Ilmu pedangnya bukannya tanpa celah, karena sebenarnya tidak ada yang sempurna. Benar, dia adalah pendekar pedang yang lebih rendah dari Nevis, tapi siapa yang bukan? Dibandingkan dengan hampir semua manusia lain yang masih hidup, Sunni adalah seorang master mutlak. Seorang pejuang berpengalaman dengan bakat, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk dianggap sebagai santo pedang yang sebenarnya. Dia bisa menerima bahwa musuh lebih kuat darinya. Dia bahkan bisa menerima bahwa musuh lebih ahli darinya, meski sangat jarang, ada beberapa di antaranya. Namun, yang tidak dapat diterima oleh Sunni adalah kenyataan bahwa ia gagal melakukan serangan mematikan. Ada yang tidak beres. Bahkan sebelum dia sempat mencoba memahami apa yang terjadi, sang tenggelam sudah berada di dekatnya. Terselamatkan dari pemenggalan kepala, makhluk itu mendorong dengan tentakelnya dan terbang ke depan seolah-olah ditembak dari meriam. Tombak hitam itu mengenai dada Sunni yang tidak terlindungi dan melemparkannya ke belakang. Pukulan itu cukup kuat untuk mengirimkan kilatan rasa sakit yang menyilaukan ke seluruh tubuhnya. Namun, tombak iblis tenggelam gagal menembus sutra hitam tuniknya atau merobek kulit marmernya. Bagaimana aku bisa ketinggalan? Sunni terjatuh ke dalam udara, atau lebih tepatnya, dia pasti terjatuh. Sebaliknya, tubuhnya menghilang ke dalam bayang-bayang dan sesaat kemudian muncul di balik kekejian yang penuh kemenangan. Dosa penghiburan muncul lagi, dan terhalang oleh batang tombak hitam. Tapi itu tidak membantu. Bilah batu giok itu sepertinya telah menembus tulang kuno. Sesaat kemudian, garis tipis muncul di tombak hitam itu, dan terbelah menjadi batang dua bagian. Senjatanya tanpa halangan, lalu lakukan hal yang sama pada baju besi, daging, dan tulang kekejian itu. Sesaat kemudian, garis tipis muncul di tombak hitam itu, dan terbelah menjadi batang dua bagian. Hal yang sama terjadi pada si tenggelam, yang telah dipotong menjadi dua dengan rapi dan kejam. Kamu telah membunuh iblis yang rusak, prajurit yang tenggelam. Bayanganmu semakin kuat. Sunni mendengar bisikan mantra itu. Tapi dia tidak merayakannya. Sebaliknya, ekspresi gelap mengubah garis wajah pucatnya untuk sesaat. Bagaimana benda itu menghalangi seranganku? Sunni merasa tidak enak. Ya, tombak kekejian yang rusak telah gagal menghentikan pedang terkutuk itu. Tapi bagaimana Dronet berhasil memprediksi dan memblokir serangan diam-diamnya? Tidak seperti itu. Mengulang kembali momen serangan itu dalam ingatannya, Sunni menyadari bahwa makhluk mimpi buruk tidak memiliki keterampilan bertarung yang hebat atau kekuatan supranatural. Sebaliknya, ia berakhir pada posisi sempurna untuk bereaksi tepat waktu karena keberuntungan semata. Sama seperti ia akhirnya menurunkan dirinya sendiri untuk menghindari pemenggalan kepalanya karena keberuntungan belaka. Tapi apakah ini benar-benar beruntung? Sunni tiba-tiba merasa kedinginan. Apakah itu keberuntungan, ataukah dari semua kemungkinan yang terjadi,
hal-hal yang paling menguntungkan bagi makhluk mimpi buruk tiba-tiba menjadi kemungkinan besar terjadi. Apakah Sybil terkutuk menggunakan pengaruhnya di masa depan untuk mendukung antek-anteknya dan menghalangi musuh-musuhnya? Jika begitu, dia merasakan banyak sekali bayangan orang tenggelam yang menggerakkan mencabik-cabiknya, dan bergidik. Terkutuklah. Sejenak Sunni nyaris panik. Melawan segerombolan iblis yang rusak sudah cukup mematikan. Tapi berjuang melawan masa depan itu sendiri? Bagaimana dia bisa mengalahkannya? Namun kemudian, pikiran kembali tenang. Lagi pula, ada mayat salah satu iblis yang dimutilasi yang mengambang di udara tepat di depannya. Dia telah mengalahkan satu kekejian itu, jadi, dia akan membantai sisanya dengan cara yang sama. Itu akan menjadi jauh lebih sulit. Jika satu serangan gagal membunuh musuh, dia akan melancarkan 2 serangan. Jika 100 serangan gagal membunuh musuh, dia akan melancarkan 101 serangan. Segala sesuatu yang bisa salah pasti akan menjadi salah. Tapi bukankah Sunni selalu hidup dengan prinsip itu? Mengingat atribut takdir miliknya, dia mungkin satu-satunya orang di 2 dunia yang sangat cocok untuk bertarung dalam pertempuran seperti ini. Dengan cepat berbalik, dia mengacungkan dosa penghiburan dan melompat turun dari tiang yang roboh ke dalam air yang gelap. Namun, alih-alih terjun ke dalamnya, Sunni malah mendarat di permukaan licin yang seolah-olah benda padat. Prestasi ini tidak terlalu sulit dicapai dengan menggabungkan sifat Feather of Truth dari shell miliknya dengan pesona Royal Promise dari Crown of Twilight. Tanpa henti sedetik pun, Sunni berlari ke depan, berlari melintasi udara seolah-olah itu daratan. Sebagian besar pikirannya sibuk mengendalikan permukaan berbahaya di bawah kakinya untuk menopang berat badannya. Sisa pikirannya, membayangkan pembunuhan. Sunni membiarkan fokusnya menjadi tidak berbentuk, menyerah pada prasangkanya tentang bagaimana seharusnya pertarungan berlangsung. Tidak mudah untuk melepaskan kebiasaan yang sudah mendarah daging, namun pikiran tidak ada artinya jika tidak bisa beradaptasi. Pada saat yang sama, dia membuat perubahan pada pendekatan pertarungannya. Serangan vertikal dan menusuk lebih mudah dihindari, jadi dia memilih serangan horizontal. Serangan apapun yang biasanya dia anggap tidak dapat dihindari bisa saja gagal, jadi dia harus selalu mengingat kemungkinan kegagalan dan menciptakan kemungkinan. Hal yang sama juga berlaku untuk perlindungan. Sunni harus mengubah seluruh pendekatannya untuk menjaga dirinya tetap hidup dengan cepat. Ada banyak penyesuaian lain yang harus dia lakukan juga. Tapi jika ada yang bisa melakukannya, itu adalah dia, Master Shadow Dance. Saat seorang tenggelam lainnya menerjang ke arahnya, Sunni menggeser sedikit berat badannya dan menghindari tombak pemangsa. Dosa penghiburan menyerang, entah bagaimana meleset dari kekejian itu. Namun, di saat berikutnya, makhluk mimpi buruk masih jatuh ke udara dengan leher terpenggal. Itu karena Sunni dengan tenang menarik jiannya kembali dan mengiris daging musuh sambil melanjutkan gerakannya yang lancar. Di balik topeng menakutkan itu, pengkhianatan kejam. Itu berhasil. Suasana aula yang banjir meledak menjadi hiruk-pikuk kekerasan. Budak Bayangan bab 1377 Pertempuran di Haluan. Kuil kuno itu bergetar akibat bentrokan sengit antara penghuni kedalaman yang mengerikan dan Nevis. Kilatan cahaya putih yang menyilaukan dan gelombang panas yang membara merobek kegelapan, mengirimkan bayang-bayang yang dalam menenggelamkan hamparan gelap aula yang banjir menjadi tarian gila. Sunni menari dengan bayang-bayang seperti hantu kematian. Terbungkus dalam mantel hitam yang mengepul, sosoknya menjadi kabur dan sulit dipahami. Dia bergerak melintasi permukaan air hitam yang gelisah dengan kecepatan yang menakjubkan, tidak berbeda dengan bagaimana dia bergerak di tanah padat.
Serangan Sunni sangat mematikan, tidak dapat diprediksi, dan hampir mustahil untuk dilacak, seolah-olah dia tidak ada dimanapun dan dimanapun sekaligus. Karena kecepatannya dan kemampuannya untuk menembus bayangan, nampaknya sosok gelap yang mengenakan topeng hitam menakutkan itu berada di beberapa tempat pada waktu yang bersamaan. Begitu juga dengan pedang panjang gioknya yang tanpa ampun mendesis dengan keras saat memotong semua yang dilewatinya. Jian terkutuk itu dengan kejam menuai nyawa para tenggelam. Tetap saja, Sunni sedang berjuang. Dia cukup berjuang untuk tidak mau mengakuinya. Di balik topeng kayu hitam yang dipoles, butiran keringat mengalir di wajah pucatnya. The Dronet adalah musuh yang kuat sekaligus mengerikan. Masing-masing dari mereka adalah makhluk mimpi buruk yang cukup kuat untuk mengancam kehidupan seorang suci, apalagi seorang guru seperti dia. Tentakel hitam mereka memungkinkan mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak kalah menakjubkan dari kecepatannya, dan membuat gerakan mereka sulit diprediksi. Lebih dari itu, tentakelnya sangat fleksibel dan cukup kuat untuk menghancurkan batu ajaib dengan mudah. Terjebak dalam pelukan keji mereka berarti kematian. Makhluk-makhluk itu juga memiliki sepasang tangan manusia. Mereka sangat licik dan menggunakan senjata mereka dengan keterampilan yang licik. Lebih buruk dari itu, orang tenggelam tidak takut akan rasa sakit atau kematian. Mereka hanya mengetahui tekad yang gelap dan dingin untuk melihat musuh jatuh. Musuh seperti itu adalah mimpi buruk terburuk bagi seorang yang bangkit, terutama jika jumlah mereka sangat banyak. Dan itu bahkan tanpa mempertimbangkan kekuatan menakutkan dari Shibil yang memutarbalikkan masa depan demi kepentingan kekejian. Karena pengaruhnya itulah Sunni merasa dirinya tidak tinggal satu kesalahan lagi untuk mati, melainkan satu langkah di belakang untuk tetap hidup. Kutukan. Itu sulit, terlalu sulit. Sunni diliputi sensasi aneh. Dia tahu pasti bahwa dia sama terampilnya seperti sebelum dia bertualang ke dalam kuil yang banjir, tetapi pada saat yang sama, seolah-olah dia kembali ke labirin merah di pantai yang terlupakan, tidak yakin dengan pijakannya dan tidak tahu apa-apa tentang cara menggunakan pedang. Rasa kendali dan pemahaman jelas yang biasa ia rasakan telah hilang, digantikan oleh ketidakpastian. Serangannya seringkali meleset dari sasaran yang dituju, sementara musuh muncul di tempat yang tidak dia duga. Sunni merasa seperti tersandung membabi buta dalam kegelapan. Dia bertahan, untuk saat ini, dengan mengharapkan kegagalan dan menanamkan gaya bertarungnya dengan toleransi kesalahan sebanyak yang dia bisa. Beberapa dari orang tenggelam sudah mati, tubuh mereka yang terpenggal mengambang di air, sementara dia masih utuh. Tapi berapa lama hal itu akan bertahan? Untungnya, Sunni tidak sendirian. Dia juga punya sekutu kuat yang bisa diandalkan. Sein adalah orang pertama yang bergabung dengannya dalam pembantaian. Sosok anggunnya dikelilingi oleh sesuatu yang jauh lebih gelap daripada bayangan yang memenuhi kuil kuno. Melompat ke dalam air, yang mencapai pinggangnya, dia menghantamkan perisai bundarnya ke arah prajurit tenggelam yang sedang menyerang, menghancurkan tombak dan tulangnya. Bilah hitamnya bergerak pelan, memotong tentakel yang mencoba melingkari lengannya, dan kemudian menusuk ke leher makhluk itu. Sesaat kemudian, ksatria pendiam itu menerjang ke depan, gelombang tinggi muncul di belakangnya. Ditambah dengan salah satu bayangan Sunni dan Stiflet Scream, Sein tampak lebih dari mampu bertarung di dalam air. Bergerak dengan ketepatan yang tenang dari mesin pertarungan yang sempurna, dia turun ke tenggelam seperti bencana yang mematikan. Mata rubinya berkobar dengan ancaman yang acuh tak acuh. Vien hanya sepersekian detik di belakangnya. Ogre neraka juga diberdayakan oleh salah satu bayangan Sunni. Namun, dia juga dianugerahi sejumlah api nef. Berbeda dengan ksatria pendiam,
yang tidak bisa diperkuat oleh api karena afinitasnya terhadap kegelapan sejati. Shadow yang rakus sepertinya mendapatkan keuntungan darinya terutama karena afinitasnya terhadap api. Cahaya membara dari matanya yang tajam dan rahangnya yang menakutkan, yang biasanya berwarna merah, telah berubah menjadi putih bersih. Seolah-olah sebuah bintang pijar menyala di bawah lapisan perak hitam mengkilap dari baju besinya yang menakutkan. Pelatihan yang diterima Vian dari Sein juga tidak sia-sia. Gerakannya tidak seperti master pertempuran berpengalaman, tapi masih menunjukkan tingkat keterampilan yang mengerikan. Menggunakan lengannya yang panjang dan cakarnya yang seperti belati, iblis baja itu merobek daging para tenggelam, dengan mengerikan mencabik-cabiknya. Sementara ksatria pendiam itu sepertinya mampu menyesuaikan diri dengan pengaruh menakutkan dari Sibyl karena penguasaan pertarungannya yang luar biasa. Vian menyerah begitu saja untuk mencoba dan memilih untuk mengalahkan musuh dengan kekerasan. Rentetan pukulan menghujani armor hitamnya yang mengilap, tapi belum ada satupun yang mampu merusaknya, apalagi menembusnya. Ketika ogre neraka mendapati dirinya terkepung dan dalam bahaya terseret ke dalam air, dia hanya menggunakan shadow step untuk melarikan diri dan dengan kejam menyerang musuh dari belakang. Sama seperti dua bayangan Sunni lainnya, Nigma juga menerima bantuan bayangan. Kuda jantan yang mengerikan itu melompat tinggi ke udara dan mendarat di tengah-tengah para tenggelam, menggunakan taring, tanduk, dan kukunya untuk menghancurkan dan menjadikan mereka buas. Mantel musangnya berkilau dalam kegelapan berdarah, dan aura ketakutan menakutkan yang memancar darinya membuat kekejian menjadi lamban. The Dronet berada satu peringkat di atas Dark Destroyer, tapi beberapa kelas di bawahnya. Diberdayakan oleh bayangan, kegelapan yang menyelimuti aula yang banjir, ketakutan akan musuh-musuhnya. Dan pasukan mimpi buruk yang berada di jurang tanpa cahaya yang berfungsi sebagai jiwa, kuda jantan yang mengerikan itu lebih dari mampu bertahan dalam pertarungan ini. Meski begitu, Nigma bukanlah makhluk yang paling cocok untuk pertarungan langsung. Dia lebih mengandalkan kecepatan dan ketangkasannya untuk tetap berada di depan musuh sambil menyerang mereka dengan serangannya. Juga tidak mudah baginya untuk menidurkan musuh dengan peringkat lebih tinggi. Meskipun berbahaya dan sangat merusak, kutukan mimpinya memerlukan waktu untuk menulari korbannya. Namun demikian, nampaknya semua tenggelam di kuil menderita pada tahap awal dampaknya. Seolah-olah mereka semua sedikit mengantuk, gerakan mereka kurang memiliki kekuatan dan ketepatan penuh. Nigma tidak hanya membantu dirinya sendiri, tetapi juga semua orang yang bertarung melawan Sibyl yang tercemar dan antek-anteknya. Gema Casey juga ikut bertempur. Pria pembuat jam itu melompat ke dalam air, gerakannya lancar dan anehnya menggelegar. Keempat bilah yang dipegang oleh Eko buatan berputar, mengiris dan memotong daging musuh. Sebagian besar serangan dihentikan oleh armor dari prajurit tenggelam, tapi tidak semuanya. Darah gelap mengalir ke air dingin. Gema Sibyl yang tercemar juga menyerang. Sulur-sulur seperti belut yang merayap memanjang dari balik rok merahnya, dan sosok ramping, yang dulunya tampak seperti manusia, tiba-tiba menjulang tinggi di atas medan perang. Bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, makhluk itu menerjang ke depan dan menangkap salah satu iblis, mengangkat kekejian itu ke atas air. Begitu prajurit tenggelam menatap mata Gema, tubuhnya mengejang. Suara yang tak terlukiskan keluar dari mulut iblis, diikuti oleh pancuran darah. Sesaat kemudian, tubuh tak bernyawa itu terlempar ke samping seperti boneka kain, dan Eko sudah bergerak mencari korban berikutnya. Pertempuran pun berkecamuk hingga membuat air mendidih dan mengguncang kuil kuno tersebut. Hanya dua sosok yang tetap menjauh dan tidak bergerak di aula yang banjir.
Suatu ketika ada Sybil yang ternoda, yang mengamati pertumpahan darah dari kejauhan. Yang lainnya adalah Casey, yang sedang mengamati Sybil. Budak Bayangan bab 1378 Pedang Anggun. Sial, itu menyakitkan. Sunni di bagian belakang, merasakan gemetar. Dia terlalu lambat dan gagal menghindari serangan. Atau lebih tepatnya, dia cukup cepat. Tapi entah bagaimana serangan itu masih melewati pertahanannya. Mengetahui bahwa itu bisa menyebabkan kerusakan serius, dia tidak punya pilihan selain memblokirnya dengan lengan. Jari-jarinya sesaat kehilangan kekuatan, dan gagang dosa penghiburan terlepas darinya. Untung saja dia memegang jian besar itu dengan kedua tangannya, sehingga tidak jatuh ke udara. Tetap saja, kehilangan daya ungkit mencegah Sunni melancarkan serangan yang benar-benar kuat, bilah batu giok itu disegel prajurit tenggelam, namun kerusakannya tidak fatal. Seluruh aula tiba-tiba berguncang, dan serpihan berjatuhan dari langit-langit. Udara yang bergelombang gelap melonjak, dan gelombang tinggi menyebar dari tempat penghuni dengan kedalaman yang menghantam, mencoba menghancurkan Nevis dengan seluruh bebannya. Menginjak ombak, Sunni membiarkannya menjauh dari jalur tombak bergerigi dan menyerang lagi. Dia telah membunuh banyak kekejian, tapi dia juga telah menerima pukulan. Saat ini, aula yang kebanjiran dilanda kekerasan. Sunni, Sein, Vien, Nikmah, dan kedua Gema menahan serangan mengerikan dari para penjaga tenggelam sementara Nevis melawan monster raksasa itu. Casey masih berada di pintu masuk aula, tidak bergerak. Matanya dikaburkan oleh topeng perak, tapi sepertinya dia menatap langsung ke saudara yang ternoda, mengabaikan kekacauan besar dari pertempuran yang memisahkan mereka. Dia kebingungan gigi, khawatir. Apakah Nevis telah membuat pilihan yang benar? Sunni tahu dia sudah melakukannya. Dari ketiganya, dia paling cocok menghadapi sekelompok besar musuh karena aspek dan bayangannya. Casey tidak memiliki kemampuan tempur untuk membantu melawan kengerian di kedalaman, yang berarti Nev harus melakukannya. Namun, apa yang dimiliki gadis buta itu adalah kemampuan yang berpotensi melawan kekuatan berbahaya dari saudara kandung yang tercemar. Berbeda dengan penghuni kedalaman yang memiliki kekuatan fisik luar biasa, penguasa sebenarnya dari kuil banjir sebagian besar mengandalkan otoritas mistik di masa depan. Casey punya peluang bagus untuk bisa menghadapinya. Jadi, meskipun keputusan Nev tidak sepenuhnya tepat, itu adalah keputusan terbaik dalam situasi yang mengerikan ini. Dia menugaskan mereka masing-masing peran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tetap saja, pendeta yang tercemar itu adalah tiran yang rusak. Dia adalah makhluk dengan kaliber yang sama dengan sisa Ratu Giok, kumbang mengerikan yang pernah melawan Seintiris di Antartika. Lebih dari itu, Sybil berpotensi melawan aspek Casey alih-alih aspek melawan kekuatan jahatnya. Akankah Casey benar-benar mampu bertahan menghadapi kekejian seperti itu? Sunni khawatir. Kenapa dia tidak melakukan apa-apa? Dan pada saat itu, Casey akhirnya pindah. Meskipun gadis buta itu tidak memiliki kemampuan bertarung, dia masih seorang ascendet dengan inti jiwa yang sepenuhnya jenuh. Dia sama sekali tidak lemah atau kurang memiliki kekuatan fisik. Saat dia berlari ke depan, membungkus anak panah dengan cepat. Dengan rambut pirangnya menari-nari tertiup angin, Casey melompat melintasi udara yang gelap dan mendarat di sisa-sisa tiang yang hancur. Seorang prajurit tenggelam segera menerjang ke potretnya, memberikan tusukan dahsyat dengan tombak panjang. Gadis buta itu dengan tenang menggerakkan ujung tombaknya ke samping dengan belatinya. Itu hanya menyimpang beberapa sentimeter dari jalurnya, tapi itu cukup untuk meleset dari kepala Casey sejauh sehelai rambut. Pada saat yang sama, dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang dengan penari tenang,
ujung rapier rampingnya menusuk mata makhluk itu dengan presisi tinggi. Pembunuhannya terjadi secara instan, dan memberi kesan mudah. Bahkan sebelum tubuh si tenggelam sempat roboh, gadis buta itu sudah bergerak maju. Dia menari di antara kekejian yang menyerang, sulit dipahami seperti hantu. Gerakannya cepat, tapi tidak terburu-buru, bahkan terlihat agak lambat. Hanya saja dia tidak pernah berada di tempat serangan senjata musuh, sementara belati dan rapiernya sepertinya tidak pernah meleset. Setiap langkah yang diambilnya tepat dan penuh perhitungan. Setiap pukulan yang dia berikan berakibat fatal. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat efisien. Itu sempurna. Casey dengan anggun bergerak melintasi medan perang, meninggalkan beberapa mayat di belakangnya. Dia tidak mencari sang tenggelam untuk dibunuh, sebaliknya, dia menghindari sebanyak yang dia bisa, hanya bersilangan pedang dengan orang-orang yang menghalangi jalannya. Meski begitu, setiap bentrokan berakhir hanya dengan satu pertukaran. Saat itulah Sunny bisa melihat dengan jelas ke arah tiran yang rusak, seolah tabir yang menutupi dirinya telah terbuka. Tentu saja, dia mampu melakukannya karena sebagian besar kekejiannya dialihkan oleh Sunny, bayangannya, dan gemanya. Kengerian dari kedalaman, sementara itu, dibatasi oleh Nevis. Namun demikian, gerak majunya yang cepat dan tanpa usaha tampak menakutkan, tak terelakkan. Sebelum si tenggelam sempat bereaksi dan menghentikannya, dia sudah melewati kepadatan mereka. Mendorong dirinya dari tumpukan puing, Casey melayang tinggi ke udara dan mendarat tanpa suara di mimbar tempat saudaranya yang ternoda berdiri, mengamati pertempuran. Saat itulah Sunny bisa melihat dengan jelas ke arah tiran yang rusak, seolah tabir yang menutupi dirinya telah terbuka. Si Bill, samar-samar terlihat seperti manusia, meski hanya sekedarnya saja. Tubuhnya yang menjulang tinggi terlihat kurus dan mengerikan, ditutupi oleh sisa-sisa gaun merah tua yang sudah lapuk. Kulit lembabnya seperti tar, hitam pekat dan mengkilap. Anggota tubuhnya telah berubah menjadi tentakel yang luas, bagian tubuhnya menjadi seperti binatang dan menakutkan, terbelah oleh rahang yang lebar. Sunny tidak percaya kalau makhluk ini pernah menjadi manusia. Sybil yang ternoda dan Casey membeku, terpisah tidak lebih dari belasan meter. Sang Tyrant menjulang tinggi di atas wanita muda yang lembut, seperti bunga merah yang mekar di depan kumpulan kegelapan yang sangat dalam. Jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat gadis buta itu gagal memanfaatkan momentum gerak maju dan serangannya sebelum Tyrant sempat bereaksi. Kenapa dia? Namun pada saat itu, rahang bawah menakutkan si Sybil terbuka. Sunny mengira akan mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, tapi yang keluar dari rahang makhluk itu malah erangan yang dalam, bergemuruh, dan tidak manusiawi. Daahes! Mendengar suara itu, Casey menghela nafas pelan, dan menurunkan senjatanya. Budak Bayangan bab 1379 sebuah langkah maju. Apa yang dia lakukan? Sunny menghindari serangan menakutkan itu, merasakan angin yang ditimbulkan oleh tombak kekejian itu membuat rambut berantakan. Saat rasa dingin menutupi tulang punggungnya, dia menghindari tentakel hitam yang diam-diam menembak ke bawah udara, dan bersiap untuk menyelam ke dalam bayang-bayang untuk membantu Casey. Namun, dia tidak mendapat kesempatan untuk melakukannya. Tepat pada saat itu, udara yang tadinya dia gunakan untuk berpijak tiba-tiba terlepas dari kendalinya. Tanpa sempat bereaksi, Sunny langsung memeluknya dengan dingin. Bagian aula gelap ini tidak terlalu terendam banjir, namun tetap saja, sesaat kemudian dia tenggelam hingga ke dada. Terkutuklah. Sunny tidak perlu melihat sekelilingnya untuk mengetahui apa yang terjadi. Salah satu iblis terkorupsi yang memimpin tenggelam sedang mengincarnya, menggunakan kekuatan kotor untuk merebut perairan gelap dari kendalinya.
Lagi pula, dia belum memiliki domain, jadi koneksi apapun dengan elemen yang diberikan mahkota Twilight kepadanya adalah lemah dan belum sempurna. Situasinya tidak baik. Saat ini, Sunny hanya ditambah dengan beberapa dari 5 bayangannya dan beberapa api nef. Karena sinergi antara keduanya, dia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, cukup untuk mendorong tubuhnya melewati udara dengan kecepatan yang cukup. Namun kecepatannya tidak cukup untuk mempertahankan irama pertempuran yang hiruk-pikuk. Iblis itu harus mati, cepat. Terganggu oleh kesulitannya sendiri, dia harus menunda bergabung dengan Casey dalam pertempuran melawan Sybil. Sementara itu, di atas mimbar yang mengawasi aula yang banjir, makhluk najis dan peramal buta itu terus berdiri saling berhadapan tanpa bergerak. Hanya tentakel mengerikan si Sybil yang melesat halus, sosok mengerikan itu terpantul di lapisan logam tipis Casey yang dipol. Meskipun mereka tidak mengambil tindakan, udara di antara keduanya meningkat karena ketegangan yang tidak terlihat. Seolah-olah sesuatu yang benar-benar gelap dan mengerikan sedang bergolak, tak terlihat, di balik dunia, siap meledak dan menelan luasnya aula yang banjir. Casey berdiri dengan senjata diturunkan, topeng peraknya diarahkan langsung ke monster yang ternoda. Wajah cantiknya perlahan menjadi semakin pucat, tapi ekspresinya tetap tenang dan tegas. Meskipun tubuhnya tetap tidak bergerak seperti patung, pikirannya berada dalam keadaan kacau balau. Itu karena dia menggunakan kemampuan kebangkitannya hingga batas maksimalnya, bahkan melampaui batasnya. Jika Sunny mampu membaca pikiran, dia akan tahu bahwa gadis buta itu berada dalam kondisi kejernihan pertempuran yang murni dan mutlak. Waktu berjalan lambatnya, dan ribuan pikiran muncul di kepalanya setiap detik. Casey merasakan masa depan, atau lebih tepatnya, banyak masa depan. Biasanya, dia bisa merasakannya dalam beberapa detik. Dengan mengaktifkan kemampuan kebangkitannya, Casey dapat memasuki keadaan yang mirip dengan keadaan dalam 2 momen waktu yang berbeda, yang satu saat ini, yang lain mendekat. Jika dia berada di saat yang mendekat, dia bisa memperbaiki langkahnya dan menghindari terjatuh saat itu menjadi langkah yang sekarang. Tentu saja, cara hidup seperti itu sangatlah aneh, membingungkan, dan melelahkan mental. Butuh waktu lama baginya untuk tidak hanya menguasai kemampuan yang membingungkan ini, tetapi juga mempelajari cara memanfaatkannya dengan sempurna. Namun di sini, di kuil yang banjir, aspek kenyamanannya telah terganggu. Karena pengaruh aneh yang diberikan Sybil yang ternoda terhadap probabilitas, menjadikannya kabur dan kacau, Casey terpecah antara berbagai versi kemungkinan di masa depan, bukan satu versi pasti. Alih-alih 2 momen dalam waktu, ia ada di masa kini dan dalam beberapa varian pendekatan yang terfragmentasi, tetap saja, dia juga sudah terbiasa dengan hal itu. Keberadaan seperti ini memang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Dan sekarang, dia juga harus menguasai dan memanfaatkannya. 1 langkah maju. Dalam benak Casey, dia mengambil langkah cepat ke depan, lalu berlari ke arah saudaranya yang tercemar dengan kecepatan mencengangkan. Penari pendiam melintas, menyelam di bawah salah satu tentakel mematikan dan bertujuan untuk mengenai makhluk itu di tempat vital. Pada saat yang sama, ia melintas untuk mengiris tentakelnya. Di saat yang sama, rapier ramping itu terlempar ke samping, tak berdaya. Pada saat yang sama, ia tenggelam ke dalam daging kekejian itu, namun gagal menimbulkan kerusakan serius. Dan kemudian, Casey intinya, serangannya meleset dari target yang dituju. Tentakel gelap melingkari seluruh tubuhnya. Tulangnya hancur, dagingnya terkoyak. Dia membuka mulutnya untuk berteriak kesakitan, namun air muntahan darah malah mengalir keluar dari mulut. Kematian bukanlah hal yang baik. Di saat yang sama, tentakel itu terus bergerak,
mengabaikan pedang tipis yang telah memotongnya. Pukulannya begitu kuat hingga tengkorak Casey terbelah, potongan daging berwarna merah muda dan pecahan tulang jatuh ke dalam udara yang gelap. Dia terjatuh ke batu yang dingin seperti boneka rusak. Rasa sakitnya sangat menyiksa, tapi cepat. Pada saat yang sama, dia merasakan sesuatu menembus armornya, meremukkan tulang rusuknya, merobek jantung dan paru-parunya, mematahkan tulang punggung, dan keluar dari punggung. Tubuh Casey yang mengejang terangkat ke udara dan dilempar ke samping, meninggalkan jejak darah yang panjang di mimbar. Luka yang mengerikan itu tidak langsung mematikan. Tenggelam, dia berharap hal itu terjadi. Pada saat yang sama, tidak ada apapun di masa depan selain penderitaan yang mengerikan, tidak manusiawi, dan tidak dapat ditoleransi. Casey hancur, terkoyak, dan tenggelam. Rasa sakitnya tidak pernah berakhir. Tapi tidak apa-apa. Berkat kemampuan anehnya, dia telah selamat dari kematian 10.000 kali. Setiap kali dia bertarung, dia mati berkali-kali untuk muncul sebagai pemenang pertarungan. Begitulah cara dia menang, dulu, tidak lebih dari sepersekian detik berlalu. Dia masih berdiri tak bergerak, ekspresi tenang di wajahnya. Kalau begitu, satu langkah ke kiri. Dalam benak Casey, dia mengambil langkah cepat ke kiri. Budak Bayangan bab 1380 Sangkar Masa Depan. Dalam kegelapan kuil banjir, sedetik berlalu. Sunny masih terjatuh ke dalam air. Selama detik itu, Casey sudah tidak bisa menghitung berapa kali tubuh langsingnya dirusak dan dimutilasi oleh sibil mengerikan itu. Sebuah pikiran jauh lebih cepat daripada sebilah pedang, tapi itu memiliki efek yang sama di masa depan seperti sebuah tindakan. Setiap kali dia secara mental mengubah rencana tindakannya, masa depan juga berubah, dan saat ini, Casey berpikir dengan kecepatan menakjubkan. Satu langkah ke kanan. Satu langkah maju, serangan tinggi. Satu langkah maju, serangan rendah. Setengah langkah. Dia membayangkan masa depan dan menanggung akibatnya, lagi dan lagi. Sibil itu terlalu kuat, terlalu jahat, terlalu keji, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Beberapa saat berlalu, dan akhirnya Casey membayangkan masa depan di mana dia tidak mati. Menemukannya. Dalam waktu dekat, dia berhasil menghindari amukan tentakel yang mengerikan tanpa cedera dan melancarkan serangan fatal. Penari pendiam bersiul merdu sambil memotong udara dan menghunjamkan ke leher Sibyl. Casey bersiap untuk pindah. Namun kemudian, masa depan yang terfragmentasi itu menjadi kabur dan menghilang. Sebaliknya, yang ada justru lebih banyak rasa sakit, lebih banyak kekalahan, dan lebih banyak kengerian. Tentu saja, menurutku begitu. Dia tidak kehilangan ketenangannya karena itulah yang dia harapkan. Casey bukanlah satu-satunya oracle di kuil ini. Sibyl memiliki kendali yang sama besarnya atas masa depan seperti dia, bahkan lebih dari itu. Saat Casey akhirnya menemukan satu jalan menuju kemenangannya, kekejian yang ternoda menghancurkannya, menarik hasil-hasil lain dari jurang kemungkinan. Seketika, peluang apapun yang dimiliki wanita muda anggun yang menghadapnya telah hilang. Pertempuran mereka yang tidak terlihat dan tidak bergerak, namun sengit dan penuh kekerasan terus berlanjut. 1 detik lagi telah berlalu. Lebih cepat, lebih cepat. Casey mengertakkan gigi, merasakan pikirannya berputar-putar. Dia telah menemukan jalan. Mengetahui kemana mencarinya, dia akan dapat menemukan jalan lain lebih cepat. Jika masa depan adalah medan perang, maka dia baru saja menaklukkan sebagian kecil darinya, menguasai tidak hanya satu kemungkinan itu, tapi juga semua kemungkinan serupa. Sekaligus menyangkal mereka dari musuh. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menaklukkan sisanya,
sampai Sibyl tidak punya masa depan lagi untuk menggantikan kematiannya. Setengah langkah ke kiri, bidik lehernya. Awal lompatan, bidik lehernya. Setengah langkah ke kanan, bidik jantungnya. Beberapa detik beku berlalu. Aula yang terendam banjir bergetar dan mengerang ketika debu dan aliran air jatuh dari langit-langitnya yang retak. Kengerian dari kedalaman itu menjerit saat dagingnya terbakar, anggota tubuhnya yang panjang menyerang dengan liar untuk menghancurkan pancaran kebencian. Para tenggelam sedang mengepung Sunni dan para bayangannya, beberapa di antaranya tewas, namun lebih banyak lagi yang masih hiruk-pikuk dan penuh haus darah. Casey berdiri tak bergerak di depan Sibyl. Dalam pikirannya, masa depan di mana dia tinggal, dan makhluk itu mati, berlipat ganda. Dengan masing-masing yang dia temukan, menemukan yang berikutnya menjadi sedikit lebih mudah. Tetapi menemukan banyak saja tidaklah cukup, dia harus memiliki lebih banyak lagi. Dia harus memiliki semuanya. Saat pikirannya membara, berputar semakin cepat, kekejian itu pun menjadi semakin ganas. Pengaruhnya terhadap masa depan menjadi jauh lebih menindas dan menyesakkan, secara paksa menenggelamkan masa depan yang berbahaya dan menarik masa depan yang bermanfaat ke permukaan. Dan lagi. Meski begitu, Casey perlahan-lahan merebut area kecil di medan perang tak kasat mata, satu demi satu. Meskipun si peramal buta dan Sibyl Defiles tetap diam, seolah membeku, udara di antara mereka berderak karena tekanan. Kegelapan mendidih, gagal menahan kekerasan yang mengerikan dari bentrokan mereka. Rasanya seolah-olah permukaan batu mimbar akan retak dan pecah akibat gempa susulan dari konfrontasi yang kejam. Namun, tentu saja tidak. Karena masa depan yang tak terhitung jumlahnya di mana pertempuran terjadi tidak pernah terjadi. Casey sedang menaklukkan masa depan yang belum lahir ini. Sibyl mampu memanipulasi kemungkinan untuk membuat hasil yang menguntungkannya menjadi kenyataan, jadi Casey harus melucuti senjata makhluk itu. Dia harus mengepung musuhnya hanya dengan hasil yang berakhir dengan kematian musuhnya. Dia harus membuat masa depan menjadi sangkar. Sebuah sepak terjang, diikuti tipuan. Diikuti dengan gerakan menghindar, diikuti dengan dorongan. Serangan palsu, lepaskan penari tenang, dorong dan serangan mengapit secara bersamaan. Selangkah maju, lepaskan penari pendiam. Tangkisan belati berubah menjadi tebasan, tusukan dari belakang. Casey mati, mati, dan mati, setiap kematian lebih mengerikan dari kematian sebelumnya. Namun perlahan, semakin banyak bagian masa depan yang dia rasakan memungkinkannya untuk hidup. Sibyl semakin dikelilingi oleh akibat yang berakhir dengan kematian. Kandangnya semakin mengecil, dan lebih kecil, dan lebih kecil, dan lebih kecil lagi. Di dalam air, Sunni menggunakan tubuh iblis terkorupsi yang mengejang untuk mendorong dirinya ke permukaan dan melesat ke udara. Mendarat di tumpukan puing, dia melemparkan kepala iblis yang terpenggal itu ke arah kekejian yang mendekat dan dilanjutkan dengan serangan dosa penghiburan, menusuk jantung makhluk itu. Setelah itu, dia sempat bernapas sejenak. Berbalik dengan cepat, Sunni memandang mimbar tempat Casey menghadap si Sibyl. Dia terkejut sekaligus lega saat menyadari bahwa tak satu pun dari mereka yang bergerak. Aneh. Menyebarkan indera bayangannya ke seluruh medan perang, dia membiarkan dirinya sejenak untuk mengevaluasi situasi. Nevis dan kengerian di kedalaman tampaknya menemui jalan buntu. Tubuh kekejian itu terlalu asing dan besar baginya untuk menimbulkan kerusakan fatal padanya. Sementara kekejian itu sendiri tidak cukup pintar untuk menangkap manusia yang sangat terampil dan penuh perhitungan dengan pukulan yang menghancurkan. Memukul. Bayangannya berada di tengah pertempuran sengit. Baik Sein maupun Vien tidak terluka parah.
meskipun ada beberapa penyok pada armor Infernal Ogre. Nikmah menghindari cedera serius karena kecepatan dan kelincahannya, untuk saat ini, tapi sudah ada darah di mantel bulu musang kuda jantan itu. Kedua gema itu sebagian besar juga masih utuh. Sybil dengan kejam menghabisi juara tenggelam, sementara manekin berlengan 4 telah kehilangan salah satu dari 4 bilahnya. Eko yang terakhir sedang berjuang. Tidak ada pilihan. Sunny harus membantu Casey, meskipun itu berarti meninggalkan pertempuran dengan tenggelam dan memberikan lebih banyak tekanan pada bawahannya. Sesaat kemudian, dia sudah bersandar untuk melangkah melewati bayang-bayang dan muncul di mimbar. Namun di saat yang sama, Casey akhirnya pindah. Sepersekian detik sebelumnya, dia membeku seperti patung es, tapi kemudian, tiba-tiba, dia sudah bergerak. Berlari ke depan dengan kecepatan menakjubkan, gadis buta itu menari di antara tentakel yang melonjak, entah bagaimana menghindari setiap serangan yang tak terhindarkan dan mematikan. Bahkan sebelum Sunny sempat berkedip, bilah dari penari tenang melintas sekali, dan Casey tiba-tiba berada di belakang Tyrant yang mengerikan itu. Sybil itu sedikit bergoyang. Tentakelnya masih tumbuh. Kemudian, aliran tipis darah merah mengalir dari lubang kecil di lehernya. Saat riak tak kasat mata menyebar ke seluruh aula yang banjir, Oracle yang ternoda itu bergoyang sekali lagi. Dan terjatuh ke dalam air hitam yang mendidih. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.